Chinghi, siapa yang nyuruh kamu datang? Kamu nggak bisa duduk manis aja? Ini acara apa hari ini? Kamu nggak sadar diri ya? Dia dari pagi nggak makan. Kamu pura-pura perhatian banget sih. Kalau bener sayang, tanda tangan aja. Jangan biarin dia ikut malu bareng kamu. Ma, ini kamu mau apa? Aku mau apa? Hal yang harus kamu lakuin dari dulu, nggak kamu lakuin. Hari ini aku yang lakuin buat kamu. Cerai itu urusan aku sama Lin Yan. Ma, aku minta ngomong. Kamu sama dia. Orang nggak guna. Apa yang perlu diomongin? 3 tahun. Dia ngasih apa ke kamu? Lihat diri kamu sekarang. Perusahaan Su mau runtuh. Bank mau tarik pinjaman. Kamu masih bela dia di sini? Chinghe, omongan ibumu kasar, tapi nggak salah. Sekarang bukan waktunya urusan perasaan. Perusahaan Su beneran nggak bisa tunda lagi. Om, Su nggak bisa tunda. Makanya ambil pernikahan aku, buat tukar dana. Jangan ngomong kayak gitu dong, jelek. Keluarga Shen mau bantu. Itu ngasih muka buat keluarga Su. Chinghi, kamu anggota keluarga Su? Keluarga Su kesusahan. Kamu nggak bisa cuma mikirin diri sendiri. Urusan cinta kecil-kecilan aja. Kawasan pabrik lama di barat kota juga dimasukin. Kamu ngerti nggak? Tanya di sini aja. Poin ini, nggak boleh ganggu pernikahan ulang Su Chinghe dan pengaturan pendanaan Su. Siapa yang nambahin? Siapa yang nambahin penting ya? Kamu mau pergi kan? Chinghe nikah sama siapa nanti? Su kerja sama-sama siapa? Masih ada hubungan apa-apa sama kamu? Dia manusia, bukan barang tawar-menawar pendanaan kalian. Jangan pura-pura setia di sini. Kalau kamu benar-benar baik buat dia, 3 tahun lalu udah harus tahu. Diri sendiri nggak pantas buat dia. Mas Shen, akhirnya datang. Tante, ramai banget. Kirain aku telat. Enggak kok, Kak datang pas banget. Chinghe, aku bilang, sana. Kalau kamu setuju, urusan Su, gue yang tanggung. Kamu nggak perlu nanggung sendiri. Nanggung atau enggak? Itu urusan gue. Tapi orang di samping kamu ini, selain bikin kamu susah, bisa apa? Bisa apa lagi? Shen Jiayan. Aku yang keterlaluan. Chinghe, aku lagi bantu kamu bersihin masalah. Lin Yan, udah 3 tahun, cuci baju, masak, ngepel, capek ya, segelas ini hari ini, anggap aja ini, perpisahan dari keluarga Su buat kamu. Mah, lepasin. Kamu buru-buru apa? Banyak orang lihat loh. Hebat banget, nggak marah aja. Lin Yan, kamu nggak punya marah atau nggak punya harga diri. Marah nggak bisa bayar utang? Ya kamu pakai yang lain dong, bayar satu, coba aku lihat. Tanda tangan aku nggak. Kamu bilang apa? Chinghe belum setuju. Aku nggak tanda tangan. Kamu itu apa? Apa hak kamu untuk nggak setuju? Aku suaminya, kamu beneran berani bilang. Lian, aku kasih muka. Kamu nggak mau harus bikin diri sendiri jelek ya? Bosu, Ada masalah. bicaranya pelan-pelan. Pemberitahuan review proyek Kota Barat baru turun, kualifikasi tender Su dicabut. Alasannya kepemilikan aset anomali, dan data jaminan ada kejanggalan besar. Kayaknya masalah Su. Lebih dalam dari yang aku kira. Chinghe, kamu gini caranya ngatur proyek. Aku balik ke kantor sekarang urus ini. Chinghe, kalau Bang Shen, Ma, perusahaan lagi masalah, kamu masih pikirin itu? Oh, Pat. Bos Su, telepon dari bank. Udah sampai ke aku. Siang ini pinjaman ditarik. Kamu tahu ini kan? Aku udah ngajuin banding. Tim banding sebelum jam 9. Pendapat awal bisa jadi uang nggak? Gaji, pemasok, bunga bank, yang mana bisa nunggu? Chinghe. Aku udah bilang dari dulu. Proyek Kota Barat ini, kamu sendiri nggak sanggup. Sekarang gini jadinya. Isinya hilang. Dana juga kacau. Kamu bikin kita gimana? Om, dokumen hak milik lama Kota Barat. Selama ini kamu pegang. Aku 3 kali minta lihat berkas. Kamu nggak mau kasih lihat? Syaratnya gini, kamu sama Linian cerai. Terus, proyek Kota Barat, biarkan om kamu ambil alih dulu. Proyek yang udah aku kerjain 3 bulan. Hari pertama kejadian, kalian bukan cari masalah. Bukan selamatin perusahaan. Tapi tendang aku keluar jual. Jangan ngomong kayak gitu dong. Aku kan demi kebaikanmu. Kamu perempuan, urus bisnis segede ini, di sampingmu nggak ada yang bisa bantu, laki-laki yang bisa bantu kamu, mama ini sayang lihat kamu kecapekan. Aku capek. Tapi secapek apapun, lebih baik daripada kalian jual aku. Chinghe. Bilang jual itu lebay. Keluarga ini nyariin jalan buat kamu? Ini buat aku mundur? Atau buat om kamu naik pangkat?
Setengah jam lagi kasih dia, buburnya masih anget. Obat jangan diminum perut kosong. Pak Lin, Dia kalau tegang suka tekan perut. Hari ini udah 3 kali, mana mungkin aku nggak tahu. rendah. Mau masuk lihat? Aku masuk. Mereka tambah punya alasan ngomelin dia. Tapi Pak Su sekarang susah banget. Aku tahu. Hei, Pak Lin, Jiang Cheng. Lapangan lama barat kota. Terus, cari semua pinjaman jembatan Su dalam 3 bulan terakhir. Sekarang, level akses pakai yang mana? Tanpa pakai nama aku, level tertinggi. perlu aku ke sana? Hari ini harus sampai. Pak Lin, akhirnya. Pak, aku nggak ada waktu buat nostalgia, urusin urusan penting dulu. Bagian kontrol risiko minta data Anda pinjaman jembatan Su, 3 bulan. Buka arsip lama dana Yanxi. Pabrik lama barat Jiangdeng, perubahan kepemilikan, cari dari 10 tahun lalu ke belakang. Pak Han, Dana Yanxi bukannya proyek yang udah diarsip? Siapa yang tanya? Mulai sekarang, proyek Jiangcheng aku yang urus langsung. Semua data langsung kirim ke email aku, jangan lewat drive umum. Ini mau dinas Pak. Terbang sekarang juga. Gaya bosan di Jiangcheng kayak gini? Apa bos kita bisa pulang? Semoga aja. Pokoknya harus jemput bos besar pulang. Aku udah capek lihat dia diperlakukan kayak gini. Sebelum jam 9, aku udah sampai sana. Kamu bilang tim review jangan matiin sistem dulu. Kurang apa? Nanti aku urus di lokasi. Minum obat dulu aja. Linian, aku beneran gak ada waktu. Buat apa buang waktu sama dia? Sekarang kamu harusnya pergi nemuin Shen Xiao. Dia bilang 1 kata doang. Bang di sana bisa nunda. Di sini sama dia, buang waktu doang gak ada gunanya. Aku sekarang gak sempat ribut sama kamu. Kamu gak sempat ribut sama aku. Tapi sempat ngobrol gak jelas sama Linian sih gak guna itu. Qinghe, kamu sadar dong? Aku sadar banget. Makanya aku gak akan saat ini pergi minta tolong Shen Jiayan. Kalau nggak minta dia, minta siapa dong? Minta tolong orang di sebelah kamu yang cuma bisa nyuruh kamu minum obat dan makan. Kartu identitas. Aku mau antar dokumen ke Su. Belum daftar nggak boleh masuk. Ini orang besar dari mana lagi sih? Berkas soal nyawa orang. Kamu bisa panggil Su Qinghe keluar. Setiap hari yang antar berkas banyak. Kamu pikir kamu siapa? Kayak plester nggak lepas-lepas? Sampai ngejar ke sini. Minggir. Lin Yan. Ini bukan dapur keluarga Su. Nggak ada yang nunggu kamu anterin makan. Linian, Berkas. Aku lihat kamu ketinggalan. Takutnya gimana aku bisa lupa ini? Qinghe. Nih lihat, dia cuma bisa kerja ambilin berkas doang. Kamu beneran ngarep dia bantuin kamu? Setidaknya dia anterin berkasnya sampai... Kamu berani lawan aku, demi dia. Shen sudah siap. Pak Lin, surat Bapak. Punya kamu. Sementara, pabrik lama di barat kota. Saksi kepemilikan historis, tim verifikasi udah catat. Hari ini, Linian yang anterin berkas. Anterin berkas doang jadi pahlawan, Qinghe. Jangan kamu ketipu sama dia, cowok. Kalau beneran hebat ya keluar duit. Bukan tiap hari di samping kamu pura-pura kasihan. Apa nggak bisa kamu nggak nyakitin hati orang pakai setiap kalimat? Aku nyakitin dia. Kalau dia punya hati, harusnya udah pergi dari dulu. Jangan bikin kamu terseret. Aku periksa lagi. Lihat apa sih? Apa dari lihat doang bisa dapat duit? Jaminan dari Shen ini. Ada masalah. Mulai lagi. Hari ini di depan pintu ada orang nyerahin surat ke kamu. Kamu pikir kamu ahli. Nomor ini udah pernah dipakai. Coba ingat-ingat baik-baik. Jaminan double. Nggak mungkin. Bos Shen punya bisnis gede banget. Mau nipu kita buat apa? Bisnis gede bukan berarti uang di rekening ada. Kamu berani banget ngomong gitu? Apa bener rekening dia ada uang? Kamu lebih tahu daripada keluarga Shen sendiri. Surat jaminan Shen Yunding. Cek nomor, ikuti kontrol risiko bank, nggak lewat singa. Nggak langsung jamin? Biar bank yang bergerak sendiri. Paham, tangannya sendiri yang masuk. Pisau jatuh, kena tangan. Nggak ada urusan sama kita. Bang, kamu emang pikirin semuanya. Ada juga Su Jiancheng. Cek dia punya perjanjian tambahan nggak? Perlu kasih tahu Pak Su. Jangan bilang dulu. Kalau lo bilang, dia makin capek.
Pak Lin, kamu diam-diamin Busu kayak gini, nanti Busu pasti salah paham. Salah paham gak penting. Bantu selesaiin masalahnya dulu. Minum dulu. Generations dibekukan. Oh ya? Apa kamu yang mainin sesuatu? Uang keluarga Shen nggak bisa masuk. Gimana dengan Sus? Apa kamu bisa tutup lubang ini? Bu. Cukup. Apa kamu udah tahu dari awal? Jaminan ini ada masalah. Selesai makan, kamu tanya. Aku nggak kabur. Saudara Shen Qinghe marah besar. Besok rapat direksi, kamu sebaiknya ngasih penjelasan. Satu lagi. Jangan bawa Lin Yan ke kantor lagi, kekacauan yang dia buat belum cukup. Besok pagi suruh Su Qingge datang. Kalau dia masih sok, posolot. Su siap-siap kehabisan dana. Pasien, jaminan Yunding kena kontrol risiko, kredit dihentikan dulu. Siapa yang memicu? Sistem. Siapa yang ngirim data ke sana? Pasien. Demi hubungan baik, aku cuma bisa bilang, nomor jaminan dobel. Proses harus jalan. Lin Yan. Pasti dia. Nggak bisa di depan, main di belakang. Ayo Scott. Bang Shen, apa jangan-jangan dari pihak Su Qingge? Su Qingge nggak punya cara kayak gitu? Karin aku info soal Lin Yan. Sedetail mungkin. Qinghe. Ini perjanjian tambahannya. Asal lo setuju tanda tangan. Soal dana, aku masih bisa bantu. Aku nggak pernah tanda tangan perjanjian tambahan ini. Stempel Sukrop asli kan? Om, siapa yang stempel ini? Siapa yang stempel nggak penting. Masa Genting? Kara Genting. Sampai nggak perlu kasih tahu. Aku yang bersangkutan. Qinghe, jangan anggap diri lo terlalu penting. Dunia nggak cuma muter di sekitar lo doang. Ambil proyek aku buat tanda tangan perjanjian lo. Aku demi perusahaan. Setiap lo kena masalah, lo selalu pakai 4 kata itu buat tameng. Mas Shen, semua salah paham, Qingge ini anaknya keras kepala. Dia bukan nggak ngerti, cuma lagi susah ngerubah pikiran. Aku bisa ngerubah? Jangan lo minta maafin buat aku? Diam lo. Kalau nggak ngaku, lo mau bayar pakai apa? Lo jual diri lo sendiri juga nggak cukup bayar. Taunt. Aku nggak maksa Qingge. Dia serahin proyeknya. Terus cerai sama Lin Yan. Urusan ini masih bisa aku tamengin. Lo bener-bener nggak ketinggalan satu pun. Qingge. Aku lebih realistis dari Lin Yan. Lo ikut dia? Kecuali sengsara. Apalagi yang bisa lo dapat? Setidaknya dia nggak pakai perjanjian murahan buat maksa aku sujud. Sukrop hari ini emang lagi bokek. Lo cuma keras mulut doang nggak guna. Lo ngapain ke sini? Jumat lalu jam 9:43 malam. Pemohon stempel, Su Jiancheng. Lo dapet data log dari mana? Aku kirim materi ke Sukop. Nggak penting. Pentingnya ini data asli. Lo bilang asli ya asli. Lo orang wah. Nyelundup ngintip sistem perusahaan, masih berargumen? Pukul Selatan. Hah. Jam 9.43. Aku nggak ada di tempat. Aku lakuin ini duluan buat perusahaan. Proses duluan. Atau lo buru-buru jual aku. Stempel siapa yang cap? Buat aku nggak penting. Su sekarang. Entah serahin orangnya. Entah serahin proyeknya. Belum tentu.
Ini bukan tempat lo nyela. Yuk kontrol risiko bank pasti ada kan? Jaminan Shen masih diproses. Kalau jaminan ganda terbukti, yang paling besar masalahnya hari ini. Beneran ada kejadian ini? Ling Yan. Jangan nggak tahu diri. Muka itu cari sendiri. Aku penasaran banget. Lo, mantu keluarga Su. Dari mana lo punya keberanian segede ini? Aku nggak terlalu berani. Itu lo yang banyak celah, Lin Yan. Jangan lo kira Su Qinghe, bicara dua kata buat lo bisa duduk di meja. Orang kayak lo, paling-paling, berdiri di pinggir meja bawa piring. Langit Grup Su mau berubah. Su Qinghe mana? Suruh dia keluar. 3 bulan, nggak lihat sepeser pun. Kalian semua masih punya muka nggak? Pabrik kecil kayak kami nggak dianggap orang. Gaji buruh siapa yang bayar? Aku Su Qinghe. Semua jangan buru-buru, bicara satu-satu. Jangan pakai gaya pejabat sama kami. Su Jiancheng bilang, dana itu lo yang tahan, kalau hari ini lo nggak kasih duit, kami nggak akan pergi. Lian, Ngo Mingge. Lo ambil napas dulu. Ini kantor. Aku bisa urus. Aku tahu lo bisa. Lo tenang dulu. Atur kondisi. Bisa nggak? 1-2 menit. Nggak ganggu urusan kamu. PI, 860.000. Gimana kamu tahu? Ada di surat rekonsiliasi kalian. Juga ada di prosedur Su. Kenapa uangnya nggak ditransfer? Tanya Su Jiancheng. Berantem apa sih? Pada nggak mau kerja sama lagi? Ya Pak Su, dia bilang uangnya macet di kamu. Beneran? Omong kosong. Setiap pemasok yang tanda tangan akhir selalu kamu. Kamu berani curi data perusahaan, mau lapor polisi nggak? Lihat, tangkap aku si maling kecil. Atau tangkap kamu yang tikus besar. Jam 3 sore, aku kasih kalian rencana pembayaran. Pemasok kecil dibayar 30% dulu. Pasuk, Ini janji beneran. jangan janji terlalu pasti, kasih diri sendiri jalan mundur. Sisa uangnya ikut jadwal tagihan masuk. Sore ini tulis hitam di atas putih jelas. Siapa dulu, siapa kemudian, ikut kontrak, nggak ikut hubungan. Pasu, kami nggak mau bikin ribut. Kami juga harus hidup. Aku tahu. Kejadian hari ini, memang Su yang salah sama kalian semua. Ling Yan, Tangan kamu kepanjangan? tangan sepanjang apapun, tetap nggak bisa nangkap kamu yang korupsi. Nggak pantas kamu, menantu numpang, ngomong aku. Iya, nggak pantas aku. Siapa yang ambil, harus dia yang kena. Kamu kapan belajar? Baca laporan keuangan. Beli sayur juga harus hitung, sama aja. Ling Yan, jangan tipu aku dengan omongan kayak gini. Dulu kamu nggak kayak gini. Dulu aku juga kayak gini, Kenapa dulu pura-pura? Sekarang nggak. beberapa hal. Tahu, malah nggak aman. Ling Yan, aku sekarang kayak gini. Aman gak sih? Mereka paksa aku cerai, paksa aku serahin proyek, paksa aku tunduk di depan semua orang. Kamu masih pikir, aku kurang tahu, jadi lebih aman. Singe, aku nggak maksa kamu ngomong sekarang, tapi jangan lagi kamu pakai alasan demi kebaikan aku. 3 kata itu buat halangin aku, bisa nggak? Bisa. Pesta keluarga Shen, bakal aku atur buat kamu. Kamu istirahat dulu yang baik. Nanti ketemu Tuan Muda Shen, bicara yang baik ya. Ini kesempatan terakhir kamu, ngerti nggak sih? Ngerti nggak sih? Aku nggak mau mohon sama dia. Kalau kamu nggak mohon, buat apa kamu datang? Mau lihat keramaian aja? Aku mau tanya dia. Barang punya keluarga Su kok diakuin jadi punya Shen.
Mukanya kok tebel banget. Cinggi, Kamu bisa nggak? Jangan keras kepala gini. Tunduk dikit aja nggak bakal kurang daging kok. Bu. Aku udah terlalu lama tunduk. Cingge, datang aja udah bagus. Tuan Muda Shen undang buru-buru begini. Kalau aku nggak datang, masa persiapan kamu sia-sia dong? Kamu emang masih aja nggak mau ngalah. Kamu emang masih suka pura-pura baik? Malam ini, media ada. Kalau kamu bikin ribut demi dia, yang jelek, bukan aku. Meja ini aturan kamu kan? Hah, Dia duduk di situ. Cocok sih. suami aku. Sebentar lagi nggak? Bro, kamu juga bawa mobil? Buat siapa? Kawasan pabrik Kelama Barat Kota, kelamaan Unda. Su nggak bisa tunda lagi. Jiang Cheng juga nggak bisa tunda. Shen bersedia ambil alih. Dan bersih kasih Su, jalan keluar. Kasih warga Jiang Cheng jalan hidup. Pafu, paham. Sudah setuju Shen yang pimpin. Dokumennya mana? Prosesnya masih jalan. Kalau gitu nggak usah dilanjutin. Ini yang lu atur? Cuma balikin barang ke pemiliknya. Lingyan, gue tanya lo udah tahu dari awal bakal begini, ya? Tahu dikit. Dikit berapa? Cukup buat bantu lo. Lo selalu gini, nggak pernah ngomong apa-apa. Lo ngerasa diri lo hebat ya? Nggak. Kalau gitu jangan bikin gue terus-terusan, kayak orang bodoh nebak-nebak. Bisa, gue jadi tambah capek. Tahu dikit. Dikit berapa? Cukup buat bantu lo. Lo selalu gini, nggak pernah ngomong apa-apa. Lo ngerasa diri lo hebat ya? Kalau gitu jangan bikin gue terus-terusan, kayak orang bodoh nebak-nebak. Bisa? Gue jadi tambah capek. Malam ini, lo nggak dapetin kartu aslinya. Lo, jangan balik. Halaman ini hapus. Mulut. Halamannya mana? Kompleks bisnis komersial. Nggak cocok. Polusinya belum dibersihin. Bisnis jalan dulu. Urusan lingkungan bakal matiin lo. Lanjutin. Ganti jadi taman wirausaha muda. Tambah penempatan kerja. Yang pemerintah mau itu pabrik lama hidup lagi. Bukan bangun gedung-gedung lagi mulut. Penempatan buruh tua, jangan tulis sebagai biaya. Tulis sebagai tunjangan. Mulut. Beberapa poin ini nggak kayak yang kepikiran dadakan. Anggap aja gue udah siap-siap dari jauh-jauh hari. Mulut. Yang nggak mau lo omongin. Malam ini, gue nggak nanya, tapi Lingyan, gue bukan orang bodoh. Dulu gue selalu pikir, lo itu nggak mau maju. Maaf, Nggak usah minta maaf. Gue sekarang nggak pengen denger itu. Kalau kamu beneran mau bantu aku mulut, selesaikan saja revisi proposal ini buat aku. pasal yang dibatalkan. Sudah aku buatkan watermarknya. Kasih ke mana? Hisu Jiancheng. Jangan kasih ke Suzong. Besok, dia ada rapat. Jangan sampai dia terganggu. Tuan Lin. Suzong nggak bodoh kok.
Cepat atau lambat dia pasti marah sama kamu. Mulut. Udah marah. Terus kenapa kamu masih sembunyiin? Biarin dia menang dulu di ronde ini. Ini lebih penting buat dia. Mei. Pasal perhatiin jauh singa. Dari mana? Saluran mama. Bersih nggak? Tenang aja. Nggak bakal ketahuan ke kita. Cingge nggak boleh lagi urusin masalah Chengxi. Datang pas banget. Tuan muda Shen, ini bisa dipercaya nggak? Su Jiancheng lebih takut mati daripada siapapun. Kalau besok pagi, suruh media langsung rilis. Judulnya jangan pakai basa-basi, tulis apa? Presdir Su salah tafsir aturan kebijakan, Su mungkin kena diskualifikasi lagi, kalau Lin Yan gimana? Tambah satu baris. Menantu Su ikut campur urusan perusahaan. Control internal Su lemah. Orang bego ini beneran kena umpan. Lokasi spesifik. Ruang kerja lantai 2 rumah tua keluarga Su. Pasti itu operasi Su Jiancheng sendiri, 80% iya. Ada satu aliran dana yang agak aneh. Perusahaan cangkang atas nama Su Jiancheng, setiap kuartal terima sejumlah uang. Catatan. Yunxi, Itu perusahaan almarhum bapak kamu dulu. Alamat yang dipakai. lanjutin selidiki. Sampai level mana? Nggak ada level. Iya, Mulai hari ini, proyek Chengxi serahin ke Jiancheng. Nenek! Alasan. Kamu bikin keluarga Su malu 2 kali. Alasan ini cukup nggak? Keluarga Su malu. Karena proyek bermasalah? Atau masalah aku? Kamu jaga omongan. Aku udah jaga banget. Kau Sing He semalam. Itu palsu, bocor dari ruang kerja rumah lama, sampai ke tangan Shen Jian. Lin Yan, kamu orang luar, bahkan nggak punya hak lihat dokumen. Sekarang di sini ngomong ini itu. Maksud kamu apa? Mau panggil polisi nggak? Atau biar media lihat? Pak deh, kamu sebenarnya terima berapa banyak keuntungan dari keluarga Shen? Omong kosong. Aku demi keluarga Su. Kata-katamu ini, yang aku dengar 2 hari ini, telingaku udah kapalan. Tanpa aku, keluarga Su udah hancur dari dulu. Tanpa kamu, keluarga Su juga nggak bakal hancur sampai sekarang. Cukup! Lin Yan, Ini keluarga Su. Aku tahu. Aku nggak ngamuk. Aku cuma atas nama King He, nanya yang harus ditanya sampai jelas. Urusan keluarga Su, kapan giliran kamu nanya? Kalau nyangkut King He, baru giliran. Bu, mending cek dulu aja. Kalau beneran, diam. Nenek nggak mau periksa, takut ketahuan Pak De atau takut ketahuan yang lain? Cingge, kamu akhir-akhir ini makin nggak sopan, aku cuma mulai belajar. Nanya pertanyaan yang harus aku tanya, perempuan terlalu keras. Nggak bakal ditolerir di rumah. Aku keluarga Su, nggak ada hubungannya sama cowok atau cewek. Lin Yan, kamu yang numpang hidup dari perempuan, pasti tahu siapa yang cari duit, keluarga Su selama ini. King He yang nganggu. Kalian bisa nggak sayang sama dia? Jangan khianati dia. Kamu sebenarnya siapa sih? Pak kan selalu bilang, apa aku orang luar? Pak, kenal, Kat. Cincin murahan, ngapain diakui? Aku belum bilang yang mana. Ling Yan, cincin ini kenapa? Nggak apa-apa. Jiancheng, utang lama di Chengxi. Tutup aja. Nanti jangan ngeyel. Ma, aku mohon. Jaga perusahaan dulu. Ma, kapan aku pernah ngeyel? Sekarang kamu juga lagi ngeyel. Aku cuma belum sepenuhnya berlutut sesuai yang kalian bayangkan. Ini juga termasuk ngeyel. Mari sambut Pak Shen Jiayan dari Shen Group. Proyek Chengxi molor sampai hari ini. Sebabnya ruwet. Tapi Shen Group mau demi rakyat beresin masalah di Jiangcheng. Ini mau ambil alih Su Group. Bukan ambil alih. Tetapi, bantuan. Pak Su sudah setuju. Rencana Pak. Qinghe, Kasih pernyataan. Cing He, bicara dong. Jangan biarin seluruh Jiangcheng lihat keluarga Su jadi bahan ketawa. Qing. Di depan wakil-wakil Jiangcheng. Kita bareng-bareng bilang, asep. Bilang apa? Bilang apa? Sikap yang semua butuh. Bilang setuju dengan Shen Group. Yang menggabung Su Group kita. Qing. Jangan kasar gitu ngomongnya. Aku udah bilang sopan.
Cingge. Pikirin situasi kalian sekarang. Jadi kamu taruh pisau di leher aku. Apa aku harus senyum-senyum terima kasih? Hari ini kalau kamu nggak ngangguk, Bang sore ini bakal tarik pinjaman. Nanti su grup ambruk. Nenek kamu, mama kamu, dan ratusan karyawan itu, semua bakal nyalahin kamu. Nggak pasti. Linyan, kamu hari ini bawa apa lagi? Obat. Bang Shen kan yang paling suka aturan. Dana Yanshi di bawah modal Singhe. Ngomongin rencana suntik dana khusus keluarga Su. Dananya beneran nggak? Rekening pengawasan udah dibuka. Dalam 10 menit bisa dicek. Hanshi, mama Su kamu apa? Bang Shen, nggak usah tegang. Kita cuma ikutin prosedur aja. Proposal keluarga Shen. Gak lolos kontrol risiko Shinga. Kok bisa? Sama. Ya karena dana jaminan kamu palsu. Rekening jaminan Yunding punya Shen, dicurigai gadai ulang, perjanjian tambahan ada unsur tipuan, data udah dikirim ke pengawas. Singhe kalian mau rebut proyek ya? Ya, suka-suka kalian aja, perlu lapor polisi ekonomi. Bang Shen kan yang paling suka aturan. Sekarang aturannya datang. Pula, Bang Shen tadi pakai dana sebagai syarat, minta Pak Su ngomong di depan umum, rekaman di tempat lengkap. Pegang Shen, kurangin dampak sekarang itu. Pilihan terbaik. Kika, Pak Su. maaf, Cara kamu minta maaf. Lebih jelek dari cara kamu ngancam. Jauh lebih jelek. Yansi yang sebesar patung Buddha. Kok bisa datang sendiri? Kebakaran di keluarga Lin. Nyonya tua. Tadi Nyonya bilang, kebakaran yang mana? Nyonya tua, kebakaran yang tadi Nyonya sebut. Yang mana? Aku udah tua. Salah ngomong juga wajar. Maksud Nyonya kebakaran keluarga Lin. Di Changcheng, yang nama Lin banyak. Kamu jangan dengar satu kata. Langsung ambil buat diri sendiri. Lin Yan, kamu sama nenek sebenarnya ngomongin apa? Lin Yan, tadi dana Yansi itu, kamu udah tahu mereka bakal datang dari awal. Jangan lihat nyonya tua kayak gitu. Orang tua tadi juga pasti kaget. Urusan hari ini bisa selesai. Semua orang perlu tarik napas dulu. Tadi kan aku disuruh. Suruh aku setuju sama Shen Jiayan. Aku kan waktu itu takut sama perusahaan. Lagian, Mas Shen juga nggak sepenuhnya nggak bantu. Kalau bukan karena dia yang bikin masalah ini sampai ke konferensi pers, masa Yan Shifan bisa cepat muncul? Kamu masih aja belain dia sampai sekarang. Yan Shifon mau investasi. Pasti karena lihat proyek Kota Barat. Bukan jasa satu orang aja. Keluarga Shen udah banyak persiapin sebelumnya. Ini juga nggak bisa dihapus. Pak Su, Yan Shifan investasi ke Su Corporation, bukan Shen Corporation. Data Shen Corporation, udah kami serahin ke regulator. Pak Han, aku nggak gitu maksudnya. Maksudku, semua orang kan pengen Su Corporation baik-baik aja. Nggak perlu bikin hubungan jadi rusak. Mulut Pak Su ini, kemarin bisa bilang bocorin rahasia itu nyelamatin perusahaan, hari ini bisa bilang nyelamatin situasi, itu persiapan keluarga Shen, Lin Yan. Kamu, cukup. Cingge, Yan Shifan kan udah mau investasi. Urus, lanjutannya tetap kamu. Bantu. Kamu sendiri, nggak sanggup pikul proyek sebesar ini. Mama, takut aku nggak sanggup. Atau takut aku terlalu teliti? Cingke. Hari ini baru aja nyelamatin sedikit situasi, jangan buru-buru dorong keluarga jadi lawan. Keluarga? Tadi, di atas panggung, waktu maksa aku ngambil sikap, Gimana aku nggak lihat siapa yang jadi keluargaku? Pulang dulu. Kamu lagi nyuruh aku jangan nanya dulu. Di sini banyak orang. Tuan Lin, media udah mulai terbitin artikel. Beberapa judulnya nggak bener. Siapa yang sebar? PR Shen. Cingke. Cepet lihat, di internet udah pada bilang, Ling Yan itu sopirnya Pak Han. Kamu percaya aja sama omongan internet? itu juga ada benarnya sih. Coba pikirin, kenapa Pak Han ngasih dia undangan? Sophie anterin barang bos. Biasa aja kan? Mah, sopir bisa bikin Hanci sendiri yang ngasih surat? Ya nggak pasti juga sih, perusahaan gede kan? Mungkin aja Pak Han emang orang baik. Kan udah aku bilang. Kalau Lin Yan beneran orang penting, bisa tahan 3 tahun di keluarga Su kita. Anak muda sekarang. Pernah jadi sopir bos 2 hari, berani pura punya relasi. Pokoknya, Lin Yan kali ini nggak sengaja kena juga. Kedepannya kalau urusan sama Pak Han, bisa bantu anterin surat juga bagus. Om, kamu bilang siapa yang jadi kurir? Aku nggak ada maksud lain. Lin Yan kan udah kenal sama orang Singhe. Suruh aja dia sering ngomongin. Itu kan juga bantu kamu. Aku bisa jadi kurir. Ling Yan,
Bisakah kamu jangan setiap kali selalu meremehkan kayak gini? Yang penting masalahnya selesai. Tapi mereka nginjak kamu. Udah biasa diinjak, nggak sakit. Ling Yan, kejadian di acara kemarin, jangan diceritain ke orang lain, apalagi soal api. Nettie, Nek takut aku ngomongin itu. Aku takut kamu ngomong sembarangan, merusak situasi Su yang baru stabil. Situasi Su distabilkan oleh Yan Shifan, bukan dengan tutup-tutupin hutang lama. Udah. Sekarang yang penting kerja sama-sama Xinghe. Lin Yan, kalau kamu beneran sopir Pahan, jangan merasa malu. Kamu bilang sama Pahan, minta dia jagain Xinghe. Ma, Aku salah ngomong, sopir kenapa emang? Sopir hijau relasi dong. Nggak usah ditekan, biarin mereka nyebarin. Pesan dari siapa sih? Hansi, Sopir juga sampai dikirimin pesan langsung sama bos Han, kirim langsung sendiri. dia udah biasa pakai aku, cocok. Kamu mau bohongin aku sampai kapan? Sopir jam segini udah bangun. Sekarang di internet pada ngorek-ngorek Lin Yan. Lanjutin ngorek. Makin jelek makin bagus, tapi jangan-jangan dia beneran punya hubungan spesial sama Xinghe. Emang nggak biasa, pasti nggak bakal di keluarga Su. Udah cuci baju 3 tahun. Terus langkah selanjutnya? Suruh orang nyebarin kabar, nanti malam ada acara pribadi. Aku undang Hanci. Sekalian ajak sopir ini juga. Kamu kan suka pura-pura. Aku kasih kamu kesempatan buat pura-pura sampai akhir. Kamu mau langsung ngetes dia? Bos Han, sopir kamu ini, beneran bisa dipanggil kapan aja ya? Bos Han, aku nunggu di luar. Jangan dong, udah datang, di luar dingin banget. Sopir, duduk aja. Ling Yan, tuangin minum buat Bos Han. Kerjaan ini kamu udah biasa kan? Ling Yan, mulai sekarang ikut Bos Han kerja yang bener. Jadi sopir nggak malu-maluin, tapi suka nyempil-nyempil di ruang rapat Su. Itu nggak bener. Bos Su bener. Denger gak? Baru itu wujud Lin Yan yang bener. Beberapa hari lalu di acara peluncuran, 2 kalimat kamu waktu itu, aku kira kamu udah beneran jago. Shen Xiao, kamu terlalu memuji. Proyek Kota Barat sekarang, kena campur tangan Yan Shifan. Kedepannya masih rebutan nggak? Itu emang punya aku. Nggak bisa ngomong gitu. Proyek Kota Barat tetap punya Su. Bos Su, tadi malam di rumah tua kalian, klausul Huang He yang keluar. Aku udah kirim kayak yang kamu suruh. Kalau nggak Hanci tiba-tiba balik badan. Su King He hari ini mana ada? Kesempatan buat bangkit. Shen Xiao, jangan sembarangan ngomong. Takut apa sih? Oh, di ruangan ini nggak ada orang luar. Oh, ada sopir, minum segelas. Kemarin di acara peluncuran, aku kasih kamu tampil. Hari ini tambahin aturan. Aku nyetir, nggak minum. Sopirnya cukup profesional. Ya udah, tuang sambil berlutut. Bang Shen, tuang minum boleh. Bikin kamu berlutut itu keterlaluan. Gimana? Nggak pura-pura jadi sopir lagi? Kaki sopir. Bukan buat diinjak orang. Ling Yan, kamu lupa, ya? Status kamu sekarang apa? Nggak lupa, kita dasar Subelang. Pasal rumah tua itu dari lo buat Bang Shen. Aku nggak tahu, akan bang. Aku nggak bilang, jangan ngaco. Kamu jebak aku ngomong. Itu juga kesempatan dari Bang Shen. Hapus itu! Bang Shen. Teknologi sekarang, rekaman langsung sinkron ke cloud. Kamu pasti tahu, kan? Berani ngomong. Harus berani ngaku. Aku yang jadi sopir, pasti paham prinsip ini. Bang Shen pasti lebih paham. Pak Lin. Waktu dia suruh bapak tuang minum, tahan. Nah, gitu dong. Kamu nggak perlu nahan pelakuan begini. Perlu? demi rekaman. Biar mereka kira, status sopir ini, berguna. Shen Jiayan nggak akan berhenti. Aku juga nggak suruh dia berhenti. Semakin dia panik, Semakin dia bakal panggil orang di belakangnya. Lu Baichuan. Di pihak Pak Su, Bapak mau bilang apa? Qingga, Di mana? antar Hanci. Antar ke klub pribadi. Lin Yan, kamu beneran anggap aku bodoh? Belum tidur. Udah nungguin elu. Gua anterin Hanci pulang. Sampai di klub. Sampai di depan mata Shen Jiayan, biarin dia direndahin jadi sopir. Ini juga barang yang harus dibawa sopir. Bukan. Terus, lo bilang ke gue, ini apa? Recommend. Gue tanya, lo sebenarnya lagi ngapain? Nyelidikin Su Jiancheng sama Shen Jiayan. Kenapa lo nggak bilang ke gue? Lo beberapa hari ini capek banget. Gue sendiri bisa ngatasin.
Jangan lagi pakai alasan takut gue capek. Kasih gue, Cinke, gue bilang, kasih gue. Paisin. Ini semua, kapan lu bikinnya? sedikit-sedikit. Sedikit-sedikit berapa lama? 3 tahun. Jadi selama 3 tahun ini, lo bukannya nggak tahu, gue di luar susahnya kayak apa, gue tahu. Tapi lo nggak ngomong apa-apa. Gue takut, kalau gue ngomong, lo bakal ikut terseret. Gue udah di dalam dari dulu. Iya. Sekarang gue nggak nanya lo siapa. Tapi mulai hari ini, apapun yang berhubungan sama Sur Corporation sama gue, lo nggak boleh mutusin sendiri lagi. Jangan jawab cepet-cepet. Gue bakal inget. 1. Ma, Cingga. Ma kayaknya udah bikin masalah. Ma, masalah yang lu bilang di telepon, ini toh nggak juga sih masalah. Direktur Joe bilang, Dia punya satu, dana jembatan bunga rendah, bisa bantu Su Corporation tahan 3 bulan dulu. lembaga mana? Hong Yuan Capital. Saudara Su, panggil gue Lau Zhou aja. Nyonya. Juga sayang sama lu. Takut kamu sendirian nanggung beban berat. Ma, kamu tanda tangan? Aku cuma tanda tangan surat niat. Pak Joe bilang, nggak ganggu operasional perusahaannya kamu. Hak untuk ke luar negeri? Kalau sushi dalam 3 bulan, bisnis perkiraan kredit beberapa bulan, gadai saham atas namaku. Bukan gadai, titik. Pak Joe bilang jelas banget. Ma, titip itu cara mereka bohongin kamu. Terus aku bisa apa? Nenekmu bilang perusahaan nggak boleh ada masalah lagi. Om kamu di sana juga nggak bisa diandalkan. Aku pikir, ambil uangnya dulu. Setidaknya kamu nggak perlu minta tolong ke Shen Jiayan lagi. Jadi kamu tanda tangan buat aku. Aku ini ibumu. Masa aku mau nyakitin kamu? Ma. Setiap kali kamu nyakitin aku, pasti pakai kalimat itu. Ipasu. Yang gerusak hubungan ibu anak. Perjanjian ini resmi. Dana bisa masuk sore ini. Kamu tinggal tanda tangan konfirmasi. Kita langsung jalani proses. Nggak usah masuk, juga nggak bisa jalani proses. Ini siapa? Dia nggak usah diurus. Suaminya Ching He, orang nganggur di rumah. Hong Yuan Capital, daftar modal 500.000. Alamat kantor di Gedung Lama Selatan Kota, tahun lalu karena dana ilegal. Dikomplain 3 kali. Pak Chow, dana jembatan ini. Dari mana? Pak ini, bicara harus bertanggung jawab. Ngapain ribut? Pak Su, Kamu kenal dia? pernah lihat di bisnis laut, apa yang aneh? Ya nggak aneh lagi. Kamu mau bilang apa lagi? Aku mau tanya, Pak Kuyen, perjanjian dari Hong Yuan ini? Datang bantu sushi. Atau bantu Om, Tengki ambil saham Cingke. Kamu jangan asal nuduh. Pak Su, kalau di keluarga kalian, zakat, gak sepakat, aku kasih ingat satu hal. Bu Wei udah tanda tangan klausul jaminan, dalam 3 jam, kalau Pak Su nggak tanda tangan tambahan buat konfirmasi, dana nggak bisa cair, denda kalian tetap dihitung. Denda apa? Tadi kamu nggak ngomong gitu kan? Halaman 9 kontrak. Bu Wei, ibu udah cap jempol, kan? Pasaran kualifikasi tidak. 3 jam, kan? Iya. Oke. 3 jam lagi, dik. Tim hukum kalian datang. Kamu bisa mewakili Su. Aku nggak bisa. Dia bisa. Aku nggak gantiin kamu buat ambil keputusan. Kalau kamu bilang transfer, aku transfer. Transfer. Pak Su. 3 jam udah sampai. Tanda tangan lagi, dana masuk. Nggak tanda tangan lagi. Denda. 5 juta. Cing. 5 juta loh. Ma, aku beneran gak tahu di sini. Ada klausul ini juga. Ma,
Kamu jangan bicara dulu. Pak Han. Pak Joe masih kenal aku. Itu gampang. Hong Yuan Capital diduga. Promosi palsu, penipuan, bujuk rayu, gadai ilegal properti otorisasi pribadi. 3 dokumen. Udah kami kirim ke regulator. Pak Han. Di sini, pasti ada kesalahpahaman. Kesalahpahaman di halaman berapa? Kamu tunjuk, celah inti perjanjian ini, terutama di 3 aspek, masing-masing cukup buat batalin. Legalitasnya, pihak perjanjian nggak punya izin pinjaman. Kedua, Bu Wei bukan pemegang saham Su, nggak berhak gadain saham Pak Su. Ketiga, yang disebut klausul denda, itu penipuan. Nggak usah. Pak Su, tunggu dulu. Aku masih ada rapat. Om. Jangan bilang, kamu ini lagi-lagi demi perusahaan, ya? Aku nggak tahu Hong Yuan bakal kayak gini. Nggak ada hubungannya sama aku. Kamu tahu selalu telat. Pak sambil duit sepet. Pak ada masalah telat. Lin Yan. Om. Kali ini aku nggak bakal ribut sama kamu di sini. Berkasnya diserahkan ke pengawas. Urus sesuai prosedur. Ching Hee, kamu beneran mau bikin keluarga sendiri sengsara banget? Bukan aku yang maksa kamu. Itu kamu yang berkali-kali. Masukin tangan ke kantong aku, sampai ke leher aku. Pak Su, Bu Wei. Woi, kita juga diperkenalkan orang. Urusan ini nggak perlu digede-gedein. Siapa yang perkenalin? Asisten Shen. Shen Shao. Nggak mungkin, bukannya dia bilang, Dia bilang apa? Ma! Dia bilang, asal kamu bantu dia bujuk aku cerai, dia bakal bantu Su, kan? Ma, kamu sekarang udah lihat jelas. Dia bukan nolongin aku. Dia pakai kamu sebagai pisau. Nanti sebelum tanda tangan, lihat dulu tulisannya. Nggak ngerti, tanya aja Chin Huai. Lin Yan aku. Nggak usah bilang sama aku. Bilang sama dia. Pak Lin, Duduk. Shuman, lakuin investasi sedikit. Dengar kabar, Pak Lin dekat banget sama orang Singhe. Aku mau minta tolong kamu, Tolong apa? kenalin, Hanji. Harganya kamu yang tentuin? Udah dipilih? Kamu disuruh datang sama Shen Jiayan. Bang Lin bercanda. Mana mungkin aku punya kehormatan kenal Bang Shen. Perekam suara di tas tangan kamu. Itu model standar yang biasa dipakai PR Shen. Bang Lin lumayan ngerti. Dulu Shen Jiayan, waktu suruh orang foto aku. Pakai itu. Karena kamu udah tahu, aku nggak bakal muter-muter. Bang Shen bilang, asal kamu mau ninggalin Su Qinghe, uang nggak masalah. Dia kasih berapa? 5 juta. Perusahaan Su sekarang lagi. Lubang yang dibuat perusahaan Shen, setidaknya 30 juta. Dia mau pakai 5 juta buat beli masa depan Cingge. Hitungannya irit banget. Bang Lin, kau kan? Kamu udah 3 tahun diperlakuin di keluarga Su. Kan cuma butuh kesempatan buat bangkit. Aku nggak kurang kesempatan. Terus kamu kurang apa? Bang Lin, ada sesuatu di baju kamu. Udah cukup motret. Desan Lari, kenapa? Bukannya mau motret? Lanjut motret. Lin Yan, kamu emang gampang jadi target. diatur sama Shen Jiayan. Aku tahu. Settingan kayak gini, dia dulu juga pernah pak. Cuma kali ini, aktingnya payah banget. Pak Su, kamu salah paham. Aku cuma ngomongin investasi sama Bang Lin. Sampai urusan mindset. Bang Shen bilang, asal kamu mau ninggalin Su Qinghe, uang nggak masalah. Balik, bilang ke Shen Jiayan. Lain kali cari orang, pilih yang lebih mahal, aktingnya lebih bagus. Yang mahal belum tentu aktingnya bagus. Suruh dia lebih jeli. Kamu udah tahu ini jebakan. Kenapa masih datang? Nggak datang, gimana caranya biar mereka makin kelihatan belangnya? Jadi kamu mau tanggung sendiri lagi. Kali ini kamu juga datang, Aku yang curiga. Jadi ikut sendiri. Bukan kamu yang bilang ke aku. Lin Yan, kamu pernah janji sama aku. Hal yang berhubungan sama aku. Nggak boleh putusin sendiri. aku salah. Soal ini, kamu bener. Jangan diulang lagi. Oke. Bos Su, malam ada jamuan investor, nenek suruh kamu harus datang, katanya soal hak waris. Bos Su,
Proyek Kota Barat gede banget. Modal dari dana Yanxi aja nggak cukup, kan? Sumber daya, izin, relasi. Semua harus ada. Sumber daya bisa dibicarakan, semua bisa diomongin. Di antara kita, tentu gampang diomongin. Tapi niat baik di meja makan, juga nggak boleh kurang dong. Bosu, minum yang ini, Perut aku sensitif. Cingge. Di dunia bisnis, mana ada yang nggak minum alkohol sama sekali? Cingge, tahan dulu. Cuma 1 gelas ini. Mac, kamu masih mau jual anak perempuan lagi? Semuanya? Aku nggak telat, kan? Kamu kok ada di sini? Acara ini, aku yang atur. Pamanmu nggak bilang. Cengga. Aku nggak maksa kamu. Kamu minum 1 gelas. Aku suruh mereka lanjut bicara. Kalau kamu nggak minum, juga nggak apa-apa. Semua orang cuma bisa anggap keluarga Su itu besar dan kaya. Nggak nganggap para senior ini? Yang kamu sebut? Nganggap, ya cuma minum. Kamu berdiri di meja ini. Harus ngerti aturan meja ini. Aturan apa? Pak In, datang jemput orang lagi ya. Perutnya sensitif, dia yang pegang sus. Bukan pasienmu. Dia istriku. Aneh, Pak ini. Kita lagi ngomongin urusan penting. Urusan penting bisa dibahas? Selamat datang. Tapi maksa minum. Nggak boleh. Boleh aja? Kamu gantikan dia minum. Di sini total 6 orang, masing-masing 1 gelas. Kalau habis, berarti kamu sungguh-sungguh? Linnya nggak usah. Enggak apa-apa, kamu jangan maksa diri. Kamu tadi juga mau maksa diri. Jangan bilang aku. Jangan. Linyan, lumayan bisa minum ya. Nah, pas lagi 1 gelas lagi. Minumannya habis. Urusan bisnisnya juga harus dibahas. Kamu punya hak apa untuk bicara? Sumber dana investor-investor ini. 3 perusahaan punya jaminan terkait. 2 terlibat pinjaman ilegal. 1 baru saja diperiksa regulator. Sebelum Tuan Shen menyuruh orang temani Ching He minum, nggak saring dulu. Maksudmu apa? Maksudku, kalian hari ini berani paksa dia minum 1 gelas. Besok bahan-bahan ini akan sampai di meja regulator. Kamu ngancem mereka? Ini peringatan. Ayo, pergi. Kapan kamu siapkan data-datanya? Di jalan waktu ke sini. Kok kamu tahu aku bakal di sini? Xiaohi Topang, aku. Shen Jiayan, lain kali kalau bisnis. Ganti meja yang lebih bersih. Perusahaan Su sekarang, meskipun ada dana Yanxi sebagai jaminan, tapi internal jangan kacau. Siapa yang bisa bawa perusahaan Su maju? Harus bicara pakai hasil. Nenek mau bilang apa? Ujian penerus? Mulai hari ini, Sekarang perusahaan baru stabil. Bahas ini apa nggak terlalu cepat? justru karena baru stabil, makanya harus tenangkan hati orang. Bang Jiancheng yang tanggung jawab, kompleks bisnis Dongsheng, arus kasnya udah matang. Dalam 3 bulan, lihat untungnya. Proyek Dongsheng udah hampir jadi. Utang lama di Tengxi. Izin polusi semua macet. Mana bisa dibandingin? Nggak bisa gitu ngomongnya. Ching Ge tuh jago, mama juga percaya sama dia. Kalau King He berhasil, ya kita semua, makin nggak bisa ngomong apa-apa kan? Nenek, ini ujian atau jebakan buat aku. Kamu kan selalu bilang, Chengxi itu proyek kamu. Sekarang aku kasih. Kok malah nggak berani ambil? Nenek. Pabrik lama Chengxi urusannya sama hak milik sejarah. Proyek ini, nggak seharusnya, dijadiin alat perang saudara. Kamu berhak ngomong apa? Siapapun berhak ngomong. Aku cuma ngomong fakta. Faktanya, keluarga Su butuh orang yang bisa selesaikan masalah. Bukan orang yang cuma ngekritik keluarga. Aku ambil. Ching, jangan gegabah. Proyek ini jebakan. Ma, kalau aku nggak ambil, tetap aja jebakan. Meskipun orang lain masuk, akhirnya aku juga yang harus nutupin. Berani. Ching He. Om tungguin aksi jenius kamu. Kamu juga bikin Dongsheng bersih. Jangan sampai aku nggak jatuh. Kamu malah jatuh duluan. Dalam 10 hari kamu kasih rencana eksekusi Chengxi. Awasi arsip lama Chengxi. Apapun yang dia minta, lewat kamu dulu. Kalau dia beneran nemu dokumen dulu,
Makanya jangan sampai dia nemu. Cingga, kok kamu mau aja sih? Nenek jelas pilih kasih. Dongsheng dikasih ke om kamu, Chengxi dibuang ke kamu. Kamu beneran mau ambil? Gak ambil. Dia juga mikir, aku nggak punya tanggung jawab. Jadi dia dapat aku yang Nggak bisa juga lompat ke kobaran api dong. Mah, aku di keluarga Su selama ini. Hari manapun aku nggak di kobaran api. Kota Barat bukan jalan buntu. Kamu punya cara. Ada arah. Kali ini aku cuma punya satu permintaan. Kamu mau ngapain? Kita bareng-bareng? Oke. Bukan aku nggak mau kamu bantu. Aku mau tahu diri aku sendiri. Gimana cara menangnya? Oke, aku pegangin. Jalan sendiri yang kamu tapaki. Proyek Kota Timur bisnisnya matang. Pengembalian dana stabil, dalam 3 bulan. Bisa bikin arus kas positif. Yang paling dibutuhkan subgrup sekarang. Ya Wang cepat. Cinghe, Kota Barat yang berantakan kayak gitu. Aku justru pengen dengar. Apa yang bisa kamu omongin biar kelihatan bagus. Pabrik lama Kota Barat nggak bisa lagi dikerjain sebagai proyek properti. Polusi belum dibersihin. Hak kepemilikan belum jelas. Utang sejarah belum selesai. Buru-buru bangun gedung cuma bakal bunuh subgrup. Rencanaku ada 3 langkah. Pertama, hentikan pengembangan komersial murni. Kerjakan dulu penanganan lingkungan dan pembersihan hak. Kedua, pertahankan bangunan utama pabrik. Ubah jadi taman wirausaha muda dan pusat inkubasi usaha kecil mikro. Ketiga, tempatkan karyawan lama pabrik. Cari bantuan dukungan kerja dari pemerintah. Dan dana khusus pembaruan kota. Kisah yang kamu omongin bagus sih, uangnya dari mana? Subgrup itu perusahaan. Bukan yayasan amal. Rencana kamu ini bukan cuma nggak hasilin duit, malah harus keluar duit. Tadi Om Besar bilang uang cepat. Subgrup rugi beberapa tahun ini justru karena terlalu pengen cari uang cepat. Kebijakan ini, kamu dapat dari mana? Ini semua dokumen publik. Orang yang cuma mikirin duit cepat aja, nggak bakal cari tahu hal kayak gitu. Kalau proposal ini lolos, Kota Barat nggak bakal balik modal dalam 3 bulan, tapi bisa dapat dukungan pemerintah. Dana Cinghe, tahap kedua ikut investasi. Terus bisa bersihin bom sejarah terbesar dari perusahaan Su. Intinya, ya tetap ngandelin Xinghe. Pak Su, di proposal kamu ini disebutin, daftar penempatan karyawan lama pabrik asli. Daftar ini udah lama banget. Gimana caranya kamu dapetin? Ada yang ngasih tahu aku, Kota Barat bukan cuma sebidang tanah, tapi kehidupan lama sekelompok orang. Cara pikir ini bener. Yang kurang di Kota Jiang sekarang, bukan bikin mal lagi, tapi contoh pembaruan kota lama. Perusahaan Su bisa punya tanggung jawab sosial dini. Aku mewakili pemerintah. Ngucapin terima kasih dan pujian ke kalian. Tapi proposal dia yang ini, siklusnya panjang, risikonya gede, dan risikonya semuanya ditanggung sendiri sama perusahaan Su kita. Risiko itu bisa dikontrol. Proposal Pak Su ini emang udah bagus dari awal. Pendapat perwakilan penilai. Setelah dibahas, proyek kawasan pabrik lama Kota Barat bisa masuk ke penilaian awal dukungan pemerintah. Ini cuma penilaian awal doang. Tapi ini pertama kalinya keluarga Su. Nggak ngandelin keluarga Shen, tapi ngandelin proposal buat lolos penilaian awal. Bicaranya bagus banget. Mana bagusnya? Berapa banyak yang kamu kasih? Kamu pikir aku nggak tahu? Setidaknya di panggung semuanya kamu yang ngomong. Aku suka dengar kalimat itu, Jian Cheng. Urusan arsip lama nggak bisa ditunda lagi. Beresin jejak secepatnya. Ma, Cinghe udah mulai nyentuh hak kepemilikan. Jangan sampai dia nyentuh lapisan yang paling dalam. Cinghe menang. Selanjutnya, giliran ngelakuin buku akunku. Shen Jiayan. Kok, di mana-mana ada kamu sih? Cinghe, aku tahu sekarang kamu nggak suka sama aku, tapi di dunia bisnis, nggak ada musuh selamanya. Aku nggak mau bisnis sama penipu. Soal jaminan waktu itu anak buah yang kerja nggak bersih. Udah aku urus. Hari ini aku datang. Bawa sesuatu yang benar-benar bisa nyelamatin keluarga Su. Otorisasi dari Xingge. Mas Shen, maksud kamu? Model Xinghe setuju. Shen jadi mitra pelaksana. Bantu keluarga Su, selesaikan proyek City West. Pendanaan tahap 2 kawasan pabrik lama, plafon. 10 miliar. Tut. Ini nggak sedikit loh. Makanya aku bilang, hari ini bukan buat ribut, tapi buat kasih jalan besar buat keluarga Su. Xinghe, gimana menurut kamu? Menurut kamu, Xinghe, Urusan besar gini kok kamu tanya Lin Yan sih? Dia kenal sama Direktur Han juga nggak? Bukan berarti dia paham surat otorisasi. Betul. Betul. Lenian udah cukup banyak campur tangan beberapa hari ini. Jangan biarin dia selalu jadi tameng di depan kamu. Boleh lihat surat otorisasinya? Tentu. Pak Lin sekarang bukan supir lagi. Mulai ngerti surat otorisasi. Stempel ini? Udah lama. Maksudnya, Xinghe sekarang nggak pakai stempel proyek ini. Lin Yan, makanan bisa sembarangan dimakan, tapi omongan jangan sembarangan. Stempel lama atau enggak? Kamu lihat sekali aja udah tahu. Kamu kira kamu direktur Xingge. Xinghe dengerin Lin Yan lagi? Kemarin Yan Shifan baru bantu kita. Sekarang Xinghe mau investasi lagi. Berarti keluarga Su ada peluang dong. Makin besar peluang. Mesti makin jeli. Cing,
Aku tahu kamu hati-hati, makanya kali ini aku bawa. Syarat taruhan juga aku bawa. Kalau nggak bisa, keluarga Su harus kasih proyek City West. 40% hak kepemilikan. Taruhan lagi? Shen Jiayan. Kamu kok suka banget mainin nyawa orang lain? Demi untung kamu sendiri sih? Itu aturan kapital. Kalau kamu nggak berani ambil risiko, berarti kamu nggak pantas duduk di posisi keluarga Su ini. 1. Singgah. Syaratnya emang berat, tapi bukan berarti nggak bisa dikerjain. Kemarin kamu kan baru masukin proyek Kota Barat ke tahap awal subsidi pemerintah. Kalau kamu udah yakin, kenapa nggak berani tanda tangan perjanjian ini? Kamu pengen banget tanda tangan. Soalnya kalau kalah kamu nggak perlu bayar, kan? Apa sih maksud kamu ini? Aku cuma mau cari dana buat keluarga Su. Nggak bisa tanda tangan, Lin Yan. Urusan keluarga Su, bukan urusan lo. Si mantu numpang ini buat mutusin. Dokumen ini bukan versi yang disetujui sama Xingke sekarang. Pahan nggak datang. Dana Yanxi juga nggak datang. Linian mulut doang ngomong. Mau bikin keluarga Su kehilangan 1 miliar? Nenek, setidaknya kita harus cek dulu ke Xinghe. Manajer, Zhang, keluarga Su ada pertanyaan soal surat kuasa. Tolong dipastikan. Pak Shen, surat kuasanya asli dan sah. Xinghe setuju Shenxi. Jadi mitra pelaksana bersama. Apa perlu saya suruh orang bongkar dokumennya biar kamu lihat? Manajer, Zhang, boleh tahu nama lengkapnya? Tuan ini, saya nggak wajib lapor ke kamu. Memang nggak wajib. Aku nggak ada pertanyaan lain. Kamu yang putuskan. Singgah. Keluarga Su jangan gara-gara kamu curiga sama Pak Shen dan percaya sama Lin Yan terus kehilangan 1 miliar. Mama Cingke, mohon kamu. Ambil dulu uangnya. Kamu benar. Kamu kan punya rencana. Kita punya kesempatan menang. Aku nggak tanda tangan. Kamu gila ya? Surat kuasa ini ada kejanggalan. Xinghe harus kasih konfirmasi tertulis. Nggak ada konfirmasi. Aku nggak mau tanda tangan. Su Qinghe, kamu bisa nggak tanda tangan? Tapi keluarga Su, belum tentu semuanya kayak kamu, yang rela rugi besar demi yang kecil. Su Corporation bukan cuma punya kamu seorang, Nenek. Aku masih direktur utama Su Corporation. Nenek buyut, udah tanda tangan, bakal terjadi masalah. Lin Yan, kamu sebenarnya takut Su Corporation kenapa-napa? Atau takut proyek Barat Kota? Nggak jatuh ke tangan Xinghe? Biar kamu nggak punya alasan ikut campur. Nenek, maksud nenek apa? Nenek buyut, emang tim penyangga keluarga Su. Tuan Lin, stempel proyek lama Xinghe ada. Riwayat akses yang nggak normal. Sumbernya diduga terkait sama Lu Baichuan. Lin Yan, sebesar apa masalah stempel ini? Besar banget, sebesar mereka bukan cuma mau proyek Barat Kota, Terus mereka mau apa? mau bikin keluarga Su hancur. Tuan Lin, stempel ini adalah stempel proyek Xinghe. Yang udah nggak dipakai 5 tahun lalu, orang yang bisa pegang stempel ini, nggak lebih dari 6. Lu Baichuan. Dulu Xinghe dan Baichuan Fund pernah bikin joint trust, sampel stempel lewat legal mereka, terus hilang entah kemana. Abis itu kakak bekuin Yanxi Fund, nggak dilanjutin, gitu aja. Itu belum bisa dibilang hasil, mau umumkan pernyataan sekarang. Cukup Xinghe bilang sekarang, surat kuasa Shen Jiayin ini langsung nggak berlaku. Nggak usah buru-buru. Nenek buyut keluarga Su yang bingung itu udah tanda tangan perjanjian taruhan. Kalau ditunda-tunda lagi, Su Corporation bakal kena jebakan. Udah kena jebakan. Kalau gitu mending langsung hentikan kerugian. Kalau pernyataan sekarang, Shen Jiayin paling cuma bilang dia ditipu. Su Jiancheng bilang dia nggak tahu apa-apa. Nyonya bilang demi beraniin sushi. Stempel lama dari mana? Siapa yang kasih dia? Bisa aja dia lepas tangan. Kamu mau Shen Jiayin terus terjerumus? Dia serakah? Pasti nggak sabaran. Selama Xingke nggak ngeluarin pernyataan, dia pasti bakal pakai otorisasi itu buat nagih jaminan, nagih dokumen, nagih hak milik Kota Barat, nagih semua yang dia mau. Cepet-cepet cairin, terus orang di belakangnya bakal lanjutin rantainya. Iya, sama Pak Su, gimana jelasinnya? Kamu barusan janji sama dia, nggak bakal mutusin sendiri lagi. Xingke, Kamu di mana? Aku kesana. udah malam, kau nak Lin Yan, ini nggak ada hubungannya sama malam atau enggak? Aku mau dengar yang benar. Oke, aku tunggu kamu. apa Su? Pahan nggak usah sungkan-sungkan. Soalnya aku masih belum tahu, suamiku sama kamu, sebenarnya siapa yang kerja buat siapa. Kamu keluar dulu. Itu habis surat. Surat otorisasinya palsu. Secara tegas. Stempelnya palsu. Terus kenapa kamu nggak langsung bikin Cingke ngeluarin pernyataan? Kalau sekarang ngeluarin pernyataan, paling cuma jatuhin Shen Jiayin. Nggak cukup jatuhin dia aja. Dia udah bikin sushi, terseret ke dalam perjanjian taruhan. Nggak cukup, buat sushi udah hampir mati kutu. Masih ada orang di belakang. Kalau orang ini nggak digali, satu Shen Jiayin jatuh, masih bisa ada 10.000 yang lain. Lu Baichuan, Lu Baichuan dari Yayasan Amal Baichuan itu. Kok kamu tahu itu dia? stempel lama lewat bagian hukum dia.
Soal Kota Barat juga ada hubungannya sama dia. Lian, kamu sekarang gak lagi nyelidikin Susi. Kamu nyelidikin urusanmu sendiri. Benar kan? Pabrik lama Kota Barat. Karena Yanshi, kebakaran yang dibicarakan nenek itu, semuanya ada hubungannya sama kamu. Iya, Terus aku? Aku penanggung jawab Susi. Atau kamu? Cuma pintu masuk di jalan penyelidikan doang. Kamu bukan pintu masuk. Terus apa dong? Aku sampai sekarang, alasan kenapa aku harus pertahankan keluarga Su. Kata-kata itu kedengaran enak di telinga. Tapi yang aku mau sekarang penjelasan adalah rencana. Biarkan Shen Jiayan tanda tangan terus. Taruhannya apa? Aku yang nanggung semua. Jawaban ini nggak aku terima. Konsekuensi buat Sus. Nggak bisa selalu kamu yang nanggung. Aku bisa temani kamu selidiki, tapi kamu harus kasih aku tahu. Setiap langkah bakal rugi apa, bakal selamatkan apa, bakal melibatkan apa. Oke, Kali ini aku ingat bener-bener. Kalau gitu biarin Shen Jiayan terus cari mati. kamu nggak takut. Tapi aku lebih takut. Kali ini kalau lagi-lagi nggak jelas, sampai nggak tahu kamu lindungi aku dari hal apa. Nggak tahu sama sekali. Su, mereka udah datang dari pagi, bilang Margin udah kena trigger. Minta bapak tanggung pribadi, siapa yang bocorin berita? Qinghe, kamu akhirnya datang. Ini apa lagi sih? Bukan aku yang maksa kamu. Perjanjian taruhan itu ditandatangani nenek. Tapi proyek Kota Barat itu, selama ini kamu yang tanggung. Sekarang pihak mitra, minta tambah margin. Semua orang pasti minta penjelasan. Perjanjiannya bukan aku yang tanda tangan, kamu ke nenek aja. tapi proyeknya kan kamu yang urus. Dulu kamu yang maksa, mau renovasi pabrik tua. Sekarang jadinya, uang nggak masuk, hutang duluan yang datang. Kalian jangan ngomong gitu soal Qinghe. Perjanjiannya jelas-jelas, yang Mbak Tua dan Jiang Cheng tanda tangan, apa hubungannya sama Qinghe? Sekarang malah lo belain anak lo, 2 hari lalu, bukannya lo tiap hari suruh dia tanda tangan? Aku waktu itu dibohongi orang. Kami cuma ngikutin info resmi. Stempel resmi Su ada, jaminan 30 juta. Hari ini harus ada kejelasan. Maaf, apa lu ngaku? Proyek Kota Barat udah di luar kendali. Aku sendiri aja. Aku di sini nyatakan tegas. Grup Su bakal periksa semua masalah. Pertama, perjanjian taruhan bukan aku yang tanda tangan. Kedua, grup Su nggak bakal lari dari tanggung jawab hukum. Ketiga, siapa yang bawa wewenang palsu? Siapa yang dorong penandatanganan? Siapa yang ambil keuntungan? Semua bakal aku usut. Lo ini mau bikin muka keluarga Su, robek di depan orang luar? Kalian pada lempar salah ke aku. Terus mau aku jaga muka kalian? Perhitungan kalian bagus banget. Lo berani bantah? Kalau bukan lo nekat main sama Lin Yan, masa keluarga Shen bakal gituin Su? Apa hubungannya sama Lin Yan? Gak berhubungan gimana? Sejak dia ikut campur, Su kapan ada hari tenang? Makanya 3 tahun hasil keringat istri. Sekarang mau bikin Su bangkrut. Cukup, maki aku boleh. Tapi kalau maki dia nggak tanda tangan perjanjian taruhan, nggak curi stempel, nggak bawa wewenang palsu ke Su, yang benar-benar dorong Su ke jurang, orang yang nge-push. Sekarang berdiri di antara orang banyak pura-pura polos. Lo ngomongin siapa? Siapa yang merasa bersalah? Itu yang aku omongin. Surat tagihan udah datang. Kalau sebelum jam 5 sore ini, Su nggak bisa kasih bukti minat klien asli dan pengaturan jaminan, perjanjian taruhan proyek Kota Barat, itu resmi dianggap wan prestasi. Lo denger nggak? Jam 5 sore, kalau nggak bisa keluarin, lo bayar ganti rugi. Qinghe, gimana dong? Kurang berapa orang lagi? Lo tau lah, yang Ying tuh, yang beneran mau kasih. Orang yang bakal bantu lo jalanin rencana. Telepon tadi malam. Pasu, itu dari rencana Kota Barat. Beberapa perusahaan yang tertarik. Pasu, apa kita telat? Nggak telat. Ini dari perusahaan kita, surat minat masuk. Kalau proyek Kota Barat, jalan sesuai rencana Pak Su. Soal Taman Wirausaha Muda, kita mau tanda tangan sewa 3 tahun. Kita usaha alat lingkungan. Bisa ikut bersihin pabrik lama, alat awal. Bisa masuk dengan harga diskon. Kita perlu gudang, sama tempat kerja ringan. Rencana Pak Su, lebih masuk akal daripada punya Shen pusat komersial. Mereka beneran mau tanda tangan. Atau lo kira mereka datang buat ngomporin lo? Kalau semua minat ini beneran, Risiko taruhan. Bisa dinilai ulang. Siapa tahu beneran apa enggak. Tiba-tiba banyak klien muncul. kebetulan banget. Masuk Pak Su apa? Usian kita, udah 15 tahun di Jiangcheng. Gak perlu main sandiwara sama siapapun. Bukan gitu maksudku. Lo bukan penanggung jawab proyek, kan? Kita datang karena lihat rencana Su Qinghe, Pak Su, bukan karena lo. Makasih semuanya mau datang. Kita bukan kasih muka, tapi percaya sama rencananya. Tempat pabrik lama di Kota Barat. Kalau beneran dibikin mal ala Shen, kita nggak bakal masuk. Saya jamin rencananya nggak berubah. Qinghe, Ini semua lo yang negosiasi? Rencana saya yang bikin. Mereka percaya sama rencananya. Dia bantu saya telepon beberapa. Sekalian siapin jalan. Hah? Oh, Pak Su. tadi siapa yang bilang nggak bisa dapetin klien? Suruh Qinghe mundur aja. Ling Yan, kamu jangan merasa benar terus gak mau lepas. Hari ini aku gak bakal biarin kamu mundur. Aku mau kamu tetap di sini, ngawasin proyek Kota Barat. Gimana caranya dari yang kalian bilang berantakan? Jadi jalan baru buat Su. Paman tunggu lihat kamu. Baik. Buka mata lebar-lebar.
Dia dapat klien dari mana? Ada berapa? Sebelumnya pernah ikut rapat peninjauan awal proyek Kota Barat. Linian mana? Sebelum klien-klien ini masuk, semua udah terima data. Akun nggak bisa dilacak. Sumbernya diduga dari Xinghe Capital. Linian lagi. Nenek juga nggak bakal. Tekan lagi dengan keras. Su Qingge berani. Karena kelemahannya belum berbalik. Maksud kamu? Ibunya. Orang kayak Wei Lan. Takut miskin, takut malu, juga takut anaknya benci dia. Paling gampang diatur. Tapi Wei Lan baru aja ditipu Hong Yuan. Belum tentu percaya kita. Nggak usah bikin dia percaya. Bikin dia takut aja cukup. Atur. Ajak Tante Wei minum teh. Bikinnya sopan. Mas Yan, aku udah nggak ada apa-apa yang mau dibicarakan sama kamu. Tante, aku tahu kamu marah sama aku. Urusan Hong Yuan itu kotoran anak buah. Aku juga nggak tahu apa-apa. Aku nggak percaya lagi sama kamu. Kamu boleh nggak percaya aku? Xinghe Capital itu kejam banget. Sebenarnya kamu mau bilang apa? Nggak enak ngomong di telepon. Aku kasih kamu bukti. Tante, aku tahu kamu sayang Qinghe. Biarpun kamu nggak suka sama aku, setidaknya harus lebih perhatiin jalannya buat dia. Setelah kamu lihat, aku nggak akan ganggu lagi. Tante, jangan tegang. Hari ini undang kamu bukan buat maksa, tapi biar kamu lihat jelas siapa Lin Yan. Meskipun Lin Yan nggak baik, dia juga nggak nipu aku buat tanda tangan perjanjian. Dia tentu nggak perlu nipu kamu. Artinya, Dia bukan pecundang yang kamu kira. Dia pura-pura di keluarga Su 3 tahun. Seorang pria pura-pura 3 tahun. Ngapain? Qinghe sekarang percaya sama dia. Tapi gimana kalau dia mendekati keluarga Su, bukan untuk Qinghe? Ada maksud lain. Chengxi kasus lama. Kamu nggak tahu. Lin Yan. Keluarga Lin. Hai. Kebakaran besar, nenek keluarga Su tahu. Meskipun Qinghe sekarang nggak tahu. Tapi dia ada di tengah-tengah. Siapa tahu nanti, dia tahu sesuatu. Jangan bikin aku takut. Aku nggak nakutin kamu. Asal Qinghe malam ini tanda tangan, perdamaian dengan Shen. Perjanjian tambahan. Aku bisa lepaskan dia dari Lin Yan, dan dari lingkaran Xinghe. Aku nggak akan lagi mewakili Qinghe. Tanda tangan apapun. Shen Jiayan, maksud kamu apa? Tante, kamu salah paham. Aku cuma mau minta kamu duduk sebentar lagi. Tunggu Qinghe datang. Kita bicarakan semuanya sampai jelas. Ini batasi kebebasan orang. Jangan bilang begitu dong. Qinghe, Ma, kamu di mana? Qinghe, jangan panik. Tante lagi minum teh di sini. Shen Jiayan. Kamu berani sentuh ibuku? Aku nggak sentuh dia. Tante, aku cuma mau bicara perjanjian sama kamu. Kamu bawa semua dokumen Chengxi dan wewenang tanda tangan proyek. Aku jamin Tante pulang dengan selamat. Mimpi aja. Kalau gitu, Tante malam ini mungkin harus ngobrol lebih lama sama aku. Lin Yan juga ada. Jadi lebih gampang. Kamu sendiri yang wakili Qinghe. Alamak, jangan telepon polisi, nanti Tante kaget. Itu tanggung jawab siapa? Aku nggak bisa jamin. Kamu jangan pergi. Alamak, Neza. Lin Yan, oke, kamu berani tunggu? Kamu janji sama aku. Percaya aku udah atur semuanya. Kali ini aku nggak mutusin sendiri. Terus kamu mau gimana? Aku temuin dia. Kamu kabari Hanci, tapi jangan biarin dia duluan. Aku ikut juga. Nggak boleh. Kalau kamu pergi, dia makin nggak takut. Kamu tinggal di sini. Awasi perjanjian dan CCTV. Aku bawa orangnya balik. Kamu lebih baik bener-bener jamin. HP, keluarin. Sama alat rekam. Shen Jiayan udah kapok direkam. Kamu kesini ngapain? Bukankah aku suruh Qinghe jangan urusin aku? Dia nggak bisa urus. Aku yang datang. Kamu sendirian bisa ngapain? Bawa kamu pulang. Lin Yan, kamu bener-bener nurut ya. Aku udah datang. Lepasin orangnya. Buru-buru banget sih. Datanya mana? Nggak ada. Kamu bercanda sama aku. Aku tahu yang kamu mau itu data. Bukan aku. Terus tebak kenapa aku berani datang tanpa bawa apa-apa. Jangan pura-pura. Hari ini kalau kamu nggak kasih data, semua darah Kota Barat, Tante Wei nggak bisa pergi. Shen Jiayan, stop bikin masalah. Aku nggak bakal bantu kamu bohongin Qinghe lagi. Tante, kamu sampai sekarang masih belum sadar, kamu mau bantu atau enggak? Aku bisa bikin dia datang. Kamu kayak orang nggak rela kalah. Lebih jelek dari di press release. Kamu ini apaan sih? Kamu punya hak apa ganggu rencanaku terus-terusan? Kamu kotor. Oke, aku lihat aja hari ini. Kamu, menantu keluarga Su, selain ngandelin Hansi, bisa ngandelin apa lagi? Lin Yan, Kalau kamu nggak ngerti omongan, aku juga tahu sedikit soal pukul.
Halin, Kan kamu bilang nggak bawa Hanci. aku nggak bawa dia. Dia sendiri yang mau ikut. Masa aku bisa larang? Lin, Kamu sebenarnya siapa, Tante? Kamu pulang dulu. Lingyan. Kamu nyembunyi dalam banget. Su Qinghe tahu nggak? Tahu. Agak tahu, agak nggak. Tapi pasti bukan. Omongan kamu itu. beneran salah. Pulang aja udah. Kamu luka. Enggak. Ini katanya enggak. Luka kecil aja. Tadi gimana kamu bawa orang keluar? Cingge. Dia sendirian hajar beberapa bodyguard. Lin Yan. Nanti aku bilang. Tapi sekarang belum saatnya. Biarkan Tante dulu. Mah, pulang aja istirahat. Cing, kalian ngobrol aja. Aku bisa pulang sendiri. Aku nggak bikin masalah kali ini. Bisa. Kamu siapa? Aku tahu kok. Nama kamu Lin Yan. Yang aku tanya, kamu ini siapa sih? Orang yang balik buat cek buku. Cek buku. Siapa? Punya ayahku. Kebakaran pabrik lama di barat kota. Ada hubungan sama kematian ayahku. Keluarga Su. Ada. Jadi kamu masuk ke keluarga Su. Buat nyari perkara. Awalnya iya. Belakangan. Buat kamu. Lin Yan. Aku nggak tahu harus percaya yang mana sekarang. Ya udah, jangan percaya dulu. Lihat aku bertindak. Lin Yan masih bisa bertarung. Shen Jiayan. Kabar dari sana? Katanya gitu. Beberapa bodyguard nggak ada yang bisa nahan dia. Hanci panggil dia. Tuan Lin, Dana Yanshi bergerak demi dia. Sekarang dia juga bisa bertarung. Kamu masih pikir dia cuma sopir? Jangan-jangan dia beneran. Orang keluarga Lin, ya? Diam. Dulu waktu kebakaran keluarga Lin, semua orang kira udah habis terbakar. Sekarang, orang ini balik bawa cincin itu? Kamu pikir dia cuma datang jadi mantu? Terus, gimana? Catatan lama di barat kota nggak boleh disimpan. Jangan dibakar. Nanti dia pakai buat buka kasus lagi. Tapi di buku catatan ini ada juga jejak Lu Baichuan. Gimana kalau keluarga lu tahu kita menghancurkan Lu Baichuan? Pasti lebih dari kita maunya itu hilang. Ambil wadah api. Oke. Bakar. Ibu, soal kejadian dulu. Bakar. Ibu, kejadian dulu itu. Kita beneran mau terus sembunyiin dari King, ya? Cingge terlalu lurus. Kalau dia tahu, keluarga Su terlibat dalam kebakaran itu. Pasti dia yang pertama bakal serahin catatan itu. Tapi Lin Yan cepat atau lambat bakal tahu. Makanya harus duluan sebelum dia. Guang. Sebelum nenek tua bakar catatan, nggak tanya dulu pemilik catatan setuju apa nggak. Lin Yan, kamu berani masuk rumah tua malam-malam? Dibanding bakar catatan di malam hari, ini aku masih ringan. Panggil orang. Sebelum panggil orang, Bos Su, sebaiknya pikir matang-matang. Kalau banyak orang, catatan ini nggak bakal bisa disembunyiin. Ternyata kamu emang incar barang ini? Aku incar kebenaran. Anak muda paling suka bilang kebenaran. Tapi kalau kebenaran dibongkar, yang mati belum tentu orang jahat. Orang jahat hidup terlalu lama, baru merasa kebenaran itu mengganggu. Kalau dulu ayah kamu mau mundur selangkah, keluarga Lin gak bakal kena kebakaran itu. Apa ayah aku pernah mundur? Dia mundur dari apa? Mundur buat siapa? Lu Baichuan, keluarga Shen, atau keluarga Su? Kasih aku, Nenek, setengah buku ini cukup buat aku selidiki lebih lanjut. Lin Yan. Kamu bakal bikin Qinghe celaka. Yang kamu selidiki itu dendam keluarga Lin. Tapi Qinghe bermarga Su. Kamu bikin keluarga Su ikut terbawa. Dia juga gak bisa lolos. Aku akan lindungi dia. Dulu ayah kamu juga bilang gitu. Janjang, kasih tahu Lu Baichuan. Buku catatannya nggak habis terbakar. Kertasnya terbakar sebagian, tapi proyek pentingnya masih ada, baca. Pengelolaan aset Yunchi, gadai pabrik lama di barat kota, dana pemulihan 3 kali. Penerima masing-masing adalah perusahaan cangkang lama keluarga Su, perusahaan afiliasi keluarga Shen 25 Pitmi, Arshu, Tenzing. Jadi kebakaran itu bener. Kamu kok datang? Kamu luka parah begini. Aku kan istrinya. Masa nggak boleh lihat? Aku periksa dulu, aliran dana. Ini ada hubungannya sama ayah kamu? Dulu, ayah aku mendirikan Yunchi Industry, pabrik lama di barat kota. Itu proyek terakhir dia. Sebelum kejadian, dia nitip aset ke 3 pihak, buat jaga-jaga. Besoknya pabrik lama kebakaran. Dia dituduh melakukan pendanaan ilegal, gagal, lalu bakar diri dan bunuh diri. Bagus. Ayah kamu? Ayah aku nggak mungkin bakar, apalagi bunuh diri. Jadi kamu masuk ke keluarga Su?
Iya. Terus aku dicerita ini jadi apa? 3 tahun lalu, kamu pernah bilang satu kata buat kasus lama keluarga Lin. Mungkin kamu nggak ingat. Waktu itu kamu baru masuk ke Su Corporation, di rapat proyek bilang, kasus pabrik lama di barat kota, data lamanya nggak lengkap, nggak seharusnya langsung dimusnahin. Aku cuma bilang sesuai prosedur. Buat aku, itu bukan sekadar kata Jadi kamu akhirnya nikahin aku. Karena ucapan itu, awalnya. Karena ucapan itu bikin aku tahu, keluarga Su masih ada satu orang yang belum busuk total. Tapi kemudian nggak mau kamu tanggung sendiri lagi. buku setengah ini bisa buktiin apa? Buktiin sebelum ayahku meninggal. Aset udah dipindahin. Buktiin setelah kebakaran itu, ada yang pakai dana pemulihan, buat bagi-bagi barang keluarga Lin. Bisa langsung balik kasus? Belum cukup. Kurang apa lagi? Buku catatan lengkap. Dan sebelum kebakaran dulu, rekaman terakhir Rekamannya di mana? di tangan nenek atau di tangan Lu Baichuan. Kalau Lin Yan terus selidik, keluarga Su bakal gimana? Aku mau dengar yang jujur. Keluarga Su nggak bakal bersih. Kalau begitu selidiki aja. Kalau keluarga Su bener ambil uang nyawa orang, itu bukan kamu yang hancurin keluarga Su. Itu keluarga Su yang udah busuk dari dulu. Pak Lin, di pihak keluarga Shen ada masalah. Bilang, Shen Jiayan udah diputus hubungan sama keluarga Shen. Shen Xing ngeluarin pernyataan internal. Pemalsuan otorisasi, pesta minum di klub Dana Hong Yuan. Semua ditanggung pribadi sama Shen Jiayan. Keluarga Shen siap bikin dia kambing hitam. Dia bakal cari Lu Baichuan. Dan cuma bisa cari Lu Baichuan. Maksudnya apa? Otorisasi palsu. Biro Dana Hong Yuan. Paksaan lewat pesta minum. Nah, Hang Weilan diam-diam. Jiayan, kamu cukup bisa. Pak, hal-hal ini bukan aku yang lakuin sendiri. Keluarga Su dan Lu. Diam! Kalau kamu masih bisa beresin, keluarga Shen bisa lindungi kamu. Tapi kamu sekarang, bikin Shen Shi masuk daftar pengawasan. Bikin Xingke ngingka keluarga Shen. Biar Su Qinghe pegang buktinya. Kamu mau narik siapa lagi ke bawah? Gua lakuin ini buat menangin proyek Kota Barat. Kamu buat ngebuktiin diri kamu sendiri. Bukan orang gak berguna. Mulai hari ini, kamu gak ikut campur proyek Shen manapun lagi. Keluar, semua urusan adalah tindakan pribadi kamu. Oke? Kalian semua sekarang mikir, gue jadi beban. Kamu gak kalah. Nih, kamu bodoh. Kalah sama Su Qinghe ya udah. Kamu malah kalah sama menantu yang kamu remehkan. Nggak manit, kok biasa. Cari orang yang gak nganggap gue bodoh. Kalau kamu mau cari Lu Baichuan, jangan balik lagi ke keluarga Shen. Keluarga Shen? Bukannya tadi, udah putus hubungan sama gue. Bang Shen dateng nemuin gue sekarang. Nggak takut keluarga Shen tambah marah? Keluarga Shen udah ngebuang gue. Pak Lu nggak usah ngomong kayak gini. Anak muda jatuh sekali bukan bahan tertawaan. Jatuh tapi nggak tahu. Kenapa dia jatuh? Itu baru namanya bahan tertawaan. Gue kalah sama si Han. Bukan kalah sama menantu itu. Omongan lu itu. Kayaknya, kamu masih belum paham ya. Pak Lu? Gue tahu bos ada hubungan sama kasus lama keluarga Lin, Bang Shen. Omongan harus ada bukti. Stempel lama dari Xinghe, bukan yang bisa gue dapetin. Utang lama keluarga Su juga bukan yang bisa gue sentuh. Pak Lu udah ngasih gue pisau. Sekarang nggak bisa lihat pisau gue patah. Anggap aja nggak pernah terjadi. Kamu mau apa? Gue mau Lin Yan berlutut. Gue mau Su Qinghe tahu. Dia buta dan hatinya tertutup. Kamu masih mikirin cewek dan muka aja. Yang bener-bener, Lin Yan mau itu kasus lama. Su Qinghe cuma lampu paling terang di sampingnya. Kamu mau matiin dia, nggak bisa cuma sasar yang terang. Lalu sasar apa? Kasus bapaknya dulu. Status resmi masih ada. Bakar bunuh diri, pinjaman jahat. Asal kata-kata itu muncul lagi, Lin Yan bukan orang yang mau bela nama bapaknya, tapi dia anak dari modal jahat. Pak Lu mau aku ngapain? 7 asal-usulnya. Jangan buru-buru dulu, belajar nunggu dulu. Nunggu apa? Nunggu Su Qinghe. Nanya dia sebenarnya siapa? Di antara suami istri, yang paling ditakutin bukan orang luar yang ngadu domba, tapi satu orang akhirnya sadar. Orang yang lain, dari awal udah bawa tujuan. Pak Lu emang jago bunuh orang. Aku nggak bunuh orang. Aku cuma bikin kebenaran terungkap aja. Shen Jiayan, kamu masih berani datang. Sang Ye, aku sekarang udah nggak jadi kepala proyek Shen lagi. Kamu puas kan? Kamu celakain orang dan diri sendiri. Nggak bisa disalahin ke aku. Aku nggak datang buat ngingetin kamu. Kasus lama ayah Lin Yan, bukannya kamu mau tahu dia siapa? Buka lihat. Lin Yan deketin keluarga Su buat selidiki kasus. Kamu cuma tiket masuk dia ke keluarga Su. Kamu mau main apa lagi? Kebakaran keluarga Lin itu, keluarga Su dulu terlibat dana penyelesaian. Dia nikahin kamu 3 tahun gak pernah ngomong. Kamu kira dia lindungin kamu. Tapi kalau cuman takut bidak kamu ini hancur. Shen Jiayan, kamu udah selesai ngomong. Tinggalin dia, aku bisa bantu kamu.
Keluarin keluarga Su dari kasus lama. Kamu urusin diri sendiri dulu aja. Di dalam hati kamu udah mulai curiga. Iya kan? Lin Yan, kamu datang pas banget. Di antara suami istri, ada beberapa hal. Lebih baik dibicarakan langsung. Ini apa? Dari Shen Jian. Aku tanya kamu ini apa? Kasus lama bapakku. Jadi yang kamu omongin waktu itu, masih ada berapa banyak yang kamu sembunyiin dari aku? Sebagian. Bagian yang mana? Sikap terhadap aku. Ngomong. Yang aku omongin semuanya jujur. Yang enggak diomongin. Aku nggak punya niat buat celakain kamu. Dari awal. Qinghe, Jangan buru-buru nambahin bagian belakangnya. Aku takut kamu nambahinnya terlalu bagus. Nanti aku percaya lagi. 3 tahun, kamu setiap hari kasih aku obat, masakin aku makan, ngalangin minum buat aku, ngecek pembukuan buat aku. Tapi kamu gak mau ngomong jujur dengan jelas. Aku udah terlibat. Sejak hari aku nikah sama kamu, sejak aku berdiri di keluarga Su, di bawah nama marga ini, aku udah ada di dalamnya. takut kamu ikut terlibat. Kamu pakai hak apa nentuin buat aku? Apa yang harus aku tahu? Maaf, Yang paling gak pengen aku dengar sekarang adalah, maaf, kalau gitu aku tanya kamu, Lin Yan, kalau aku bukan orang yang dulu bilang bahwa arsip paman gak boleh dimusnahkan, kalau keluarga Su gak ada hubungannya sama kematian ayahmu, apa kamu masih mau nikah sama aku? aku nggak tahu. Tapi sekarang, aku nggak akan lepasin. Kamu sampai sekarang masih ngomongin apa yang mau kamu lakuin? Yang aku mau bukan kamu gak lepasin. Yang aku mau adalah kamu lepasin tanganmu. Biarin aku mutusin sendiri. Masih mau berdiri di sisimu atau enggak? Oke, beberapa hari ini aku gak balik ke keluarga Su, juga gak balik ke villa. Proyek di barat kota, aku tetap bakal kerjain. Kasus lama juga bakal mulai aku selidikin. Tapi bukan untuk apa-apa. Biar aku sendiri tahu, sebenarnya aku nikah sama siapa. Juga biar tahu, sebenarnya keluarga Su berutang sama siapa. Pak Lin, apa aku perlu ngikutin Bu Su? Ikut dari jauh. Jangan sampai dia tahu. Siap. Pak, kayaknya aku udah lagi ngejauhin orang yang paling harus aku lindungin. Dorong jauh. Kamu baru inget pulang. Nenek ada yang rapat pemegang saham. Aku pemegang saham Su, tentu harus datang. Dulu iya. Om ngomong gini, sepertinya persiapannya udah matang hari ini. Aku cuma jalanin aturan aja. Kamu ambil data lama diam-diam. Bocorin informasi. Bikin keluarga Su kena masalah. Mana berani Dewan kasih wewenang ke kamu? Semua yang Om bilang, Nggak sesuai fakta, Su Qingge. Kamu ngomong sekarang, makin nggak tahu batas. dulu aku tahu batas. Tapi kalian pakai pernikahanku buat cari dana, pakai proyekku buat jalan, pakai ibuku jadi pion. Hari ini aku nggak mau ribut. Nenek mau apa langsung aja bilang. Berdasarkan aturan internal Su dan keputusan darurat pemegang saham, karena Ibu Su Qinghe, selama proyek Kota Barat, ada sengketa operasi besar, risiko afiliasi potensial, dan faktor nggak stabil kerja sama luar, Dewan mutusin memberhentikan jabatan wakil direktur dan hak manajemen, sebagian saham atas nama dia, sementara dikelola oleh Bapak Su Jiancheng. Ngapain dikelola sementara? Kalian ini mau? Usir Qinghe keluar ya? Wei Lan jangan kasar omongnya, cuma dikelola sementara, biar Qinghe istirahat dulu. Lebih baik buat semua orang. Om sekarang mau ngambil. Bicara aja udah sopan banget. Kamu sendiri yang bikin jalanan makin sempit. Kalau dari awal putus hubungan sama Lin Yan, nenek juga nggak bakal ambil keputusan ini. Su, Om boleh ngomongin aku. Jangan semua salah diomongkan ke dia. Lin Yan, giliranmu nggak usah bicara. Aku juga nggak ada minat buat ngomong sama kamu. Nenek usir Su Qinghe keluar. Apa data lama nggak ada yang meriksa lagi? Lin Yan jangan terlalu sombong. Keluarga Su bukan, yang bisa kamu goyangin semaunya. Aku nggak pernah mau goyang pintu Su. Data lama yang udah disimpan bertahun-tahun. Nggak perlu keluarga Su. Aku sendiri juga bisa. Buka sampai tuntas. Lindan, pertarungan ini gak perlu kamu lindungi, gak perlu kamu kuat-kuat jagain. Aku mau berhasil sendiri. Menang pertarungan ini dengan tanganku sendiri. Kaos jabatan boleh. Oke, Bang boleh ngelanjain hak suara saham. Pak Su, keputusan udah disetujui. Kalau gitu aku simpan hak gugat, kamu gugat keluarga Su. Qinghe, sekarang kamu udah gak mau keluarga sendiri lagi. Om, yang kalian lakuin beberapa hari ini, yang mana yang kayak keluarga sendiri? Su Qingge. Nenek, gak usah nakut-nakutin aku. Aku datang hari ini, bukan minta kalian pertahankan aku. Jabatan wakil presiden. Aku serahin data proyek keluarga Su. Aku bakal serahin sesuai prosedur. Soal saham, kalian mau ambil, ketemu di pengadilan. Qinghe, jangan gitu dong. Kalau kamu beneran putus sama keluarga Su, nanti kamu ngandelin siapa? Ma, aku nggak seharusnya ngandelin siapapun. Sekelompok orang yang mau dorong aku ke lubang. Kartu kerja ini udah aku pakai 7 tahun. Dulu aku kira, itu posisi yang dikasih keluarga Su ke aku. Sekarang baru sadar. Semua ini selama beberapa tahun, aku sendiri yang perjuangin. Lin Yan, sekarang aku nggak mau denger kamu suruh pergi. Ya udah aku nggak ngomong. Pintu udah kebuka, jalan udah di depan kaki. Jianzheng, awasin dia. Jangan biarin dia kontak lain keluarga Su manapun. Mah, dia udah diusir. Masih bisa bikin apa lagi kalau kamu nggak sebodoh ini? Keluarga Su nggak bakal dia desak sampai sekarang.
Kamu bawa aku ke sini. Mau ngapain? Nunjukin kamu meja yang bersih. Aku nggak butuh empati murahan, Lin Yan. Bukan hiburan. Pasu, Xiaohe. Kamu kenapa di sini? Aku dari Sang. Dari keluarga suruh aku nanti. Langsung lapor ke Su Jiancheng. Aku nggak mau. Kamu tahu ikut aku. Jadi, artinya apa sekarang? Artinya gaji mungkin nggak cair tepat waktu. Kantor mungkin bocor, mungkin nggak ada klien sama sekali.